Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. oke, kita lanjutkan kuliah kita ya. Nah, kita akan mulai dengan membahas salah satu contoh soal yang tertinggal kemarin ya, yaitu soal tentang rangkaian RC, di mana ketika sumber tegangannya itu dia bukan merupakan besaran yang konstan. Sebagai contoh di sini kita ambil dia merupakan fungsi kosinus yang bergantung terhadap waktu, maka dia tidak bisa diselesaikan eh, dengan cara metode separasi variabel ya, tapi harus menggunakan faktor integrasi. Kita akan bahas sedikit sebelum kita berpindah ke materi selanjutnya ya. Nah, di sini. Nah, jadi kita sekarang punya bentuk persamaan rangkaian RC-nya, itu kita punya dq per dt, itu sama dengan, sorry, ditambah seper RC, Q, ini sama dengan epsilon 0 cos omega T ya. Nah, kalau misalkan ini konstan, kita bisa dengan mudah separasi variabelnya, kemudian kita bisa integralkan langsung ya. Nah, tapi karena di sini ada fungsi T ya, sehingga kita harus melakukan metode selanjutnya, yaitu metode faktor integrasi. Nah, sebagaimana contoh yang sebelumnya, terlebih dahulu di sini kita identifikasi ya, yang mana P-nya, yang mana Q-nya. Ya. Karena kita ingin arahkan dia ke apa? Kita ingin menyamakannya dengan bentuk umum dari persamaan diferensial linear seperti ini ya. Jadi kita tentukan yang mana P-nya, yang mana Q-nya. Nah, kalau di sini berarti variabel terikatnya itu adalah Q dan variabel bebasnya adalah T ya, waktu. Nah, berarti dari sini maka kita akan punya P-nya itu sama dengan super RC, kemudian kita punya Q-nya itu adalah epsilon 0 cos omega T. Nah, berarti kita dapatkan I-nya di sini itu sama dengan integral P dx. X-nya di sini adalah T ya, karena variabel bebasnya adalah T. Berarti di sini integral P dt berarti sama dengan integral seper RC dt. Nah, karena RC-nya ini konstan, maka ini akan sama dengan T per RC. Ya. Berarti kita punya EI, E pangkat I itu sama dengan E berpangkat T per RC. Sepatu juga harus pakai sepatu juga. Nah, inilah faktor integrasinya ya. Kita sudah dapatkan faktor integrasi dari persamaan diferensialnya. Nah, ini kemudian kita kalikan masuk ke sini ya, kita kalikan masuk ke dalam persamaannya. Jadi ini kita kalikan dengan E berpangkat T per RC. Maka kita akan dapatkan di sini berarti menjadi E pangkat T per RC. Kemudian ini saya sederhanakan tulisannya menjadi Q dot ya. Q dot itu maksudnya dq per dt. Kemudian ditambah dengan eh, seper RC Q dikali dengan E berpangkat T per RC. Kemudian ini sama dengan epsilon 0 cos omega T dikali dengan E berpangkat T per RC. Nah, sebagaimana contoh sebelumnya, maka suku yang ada di ruas kiri di sini itu bisa dinyatakan dalam bentuk turunan total ya, dari D dt dari perkalian antara faktor integrasinya E pangkat T per RC dikali dengan variabel terikatnya. Ini sama dengan epsilon 0 cos omega T E pangkat T per RC. Ya. Nah, setelah itu kita kalikan kedua ruas dengan dt ya. Berarti kita akan punya D E pangkat E T per RC Q sama dengan ini, karena ini bisa kita pindahkan ke depan saja. E0 epsilon 0 E pangkat T per RC cos omega T dt seperti ini ya. Baru kemudian kita integralkan dia.
Maka ini kita akan dapatkan E pangkat T per RC Q. Nah ini tidak bisa kita langsung integralkan ya, karena dia merupakan bentuknya adalah bentuk integral parsial, sehingga kita harus kerjakan dia dengan metode integral parsial. Ini epsilon nolnya dia konstan ya, sehingga kita bisa keluarkan epsilon 0 integral E pangkat T per RC cos omega T dt ditambah dengan konstan ya, karena nanti hasil integralnya akan ada konstan ya, karena kita tidak memberikan syarat batasnya. Nah, bagaimana caranya? Yang ini harus kita selesaikan dengan metode integral parsial ya. Ini kita kerjakan saja ya sebagai contoh, sehingga nanti ketika ada soal yang mirip kalian bisa ikuti kira-kira metodenya seperti ini. Nah, ingat kalau kita punya bentuk integral parsial ya, integral PdV misalkan, ini kan sama dengan PV dikurang integral VdV ya. Tinggal kita identifikasi yang mana P-nya, yang mana dV-nya ya. Berarti kalau dari soal ini akan lebih mudah kalau kita pilih P-nya itu berarti suku eksponensialnya E pangkat T per RC ya. Kemudian dV-nya itu berarti adalah cos omega T dt. Nah, dari sini kita dapatkan dP-nya ya. dP dt-nya itu sama dengan kalau diturunkan terhadap T, maka kita akan dapatkan di sini seper RC E pangkat T per RC dt. Kemudian dari sini, kalau kita integralkan kedua ruas, maka kita akan dapatkan V-nya sama dengan seper omega sin omega T. Nah, sehingga dari besaran-besaran ini, kita bisa selesaikan integral parsialnya ya. Berarti kita akan dapatkan di sini integral E pangkat T per RC cos omega T dt itu sama dengan PV. P-nya adalah E pangkat T per RC, kemudian V-nya adalah seper omega sin omega T, kemudian dikurang integral VdP. V-nya adalah seper omega sin omega T, kemudian dP-nya adalah ini seper RC E pangkat T per RC dt. Sehingga ini bisa kita sederhanakan penulisannya. Ini kita pindahkan yang konstan ke depan, berarti kita akan dapatkan di sini berarti E pangkat T per RC per omega sin omega T. Nah, kemudian yang ini kita bisa keluarkan konstannya dari integralnya ya, berarti kita dapatkan di sini dikurang seper omega RC integral kita punya lagi di sini E pangkat T per RC sin omega T dt ya. Nah, ternyata di sini ada integral lagi. Ini ternyata bentuknya integral parsial lagi. Jadi ini kita selesaikan lagi. Selesaikan lagi integral parsialnya ya. Nah, nanti akan ada bentuk integral yang berulang, sehingga kita bisa dapatkan bentuk integral ini itu tidak dalam bentuk integral yang lain ya. Jadi ini sedikit trik untuk mengerjakan soal dengan turunan dengan bentuk integral parsial yang berulang. Nah, kita lanjutkan dulu. Berarti kita cari lagi ini ya. Dari sini kita bisa cari integral parsialnya, kita tentukan lagi yang mana P-nya, yang mana dV-nya ya. Berarti dari sini kita dapatkan P-nya itu adalah E pangkat T per RC ya. Berarti dP-nya itu sama dengan seper RC E pangkat T per RC dt. Kemudian V-nya dV-nya adalah sin omega T dt, berarti V-nya adalah minus seper omega cos omega T ya. Berarti kita dapatkan integral yang ini ya. Oke, saja. Kita punya integral E pangkat T per RC sin omega T dt itu sama dengan PV, berarti yang ini E pangkat T per RC
kemudian dikali dengan minus 1 per omega cos omega T ya. Berarti kita taruh saja minusnya di depan. Kemudian di sini 1 per omega cos omega T. Kemudian dikurang integral PDV ya. Integral dikurang dengan integral PDV. Integral VDP ya. Integral VDP berarti integral V-nya ini ya. Karena ada minus kita bisa keluarkan dia ke sini. Berarti 1 per omega cos omega T DP-nya adalah 1 per RC pangkat T per RC dt. Kita bisa sederhanakan ini menjadi minus ya, di sini ada minus pangkat T per RC per omega cos omega T, kemudian ini berarti ditambah 1 per omega RC integral pangkat T per RC cos omega T dt. Nah, ternyata di sini ada integral parsial lagi ya. Ternyata dia ada integral parsial lagi. Nah, tapi karena kalau kita lihat di sini integral awal yang ingin kita cari itu adalah integral cos omega T ya. Pangkat T RC cos omega T. Nah, ternyata di ujung di sini kita juga punya integral cos omega T. Sehingga nanti bisa kita kumpulkan saja integral cos omega T-nya ya. Jadi kita tidak usah lanjutkan lagi di sini. Kita stop di sini menyelesaikan integral parsialnya. Ini kita langsung masukkan ke dalam sini ya. Kita masukkan di dalam sini sehingga nanti suku yang ini itu bisa kita kumpulkan dengan suku yang ini. Nah, sehingga kita dapatkan nanti ungkapan dari integral parsial ini itu sudah tidak ada lagi integralnya. Saya langsung tuliskan saja di sini, maka kita akan dapatkan di sini, kita tuliskan kembali yang ini ya. Ini kemudian suku yang ini itu diganti dengan suku yang ini ya. Berarti kita akan punya di sini sekarang integral pangkat T per RC cos omega T dt ya. Itu sama dengan yang ini ya. Sama dengan yang ini, integral yang ini kita ganti dengan yang ini. Berarti kita punya ini sama dengan berpangkat T per RC per omega sin omega T, kemudian dikurang 1 per omega RC, kemudian di sini integral yang ini itu diganti dengan yang ini ya. Berarti ini akan sama dengan, kita kasih dalam kurung di sini, minus pangkat T per RC per omega cos omega T ditambah dengan 1 per omega RC integral T per RC cos omega T dt. Kemudian ini kita bongkar saja, ini kita dapatkan, ini sama. Kemudian ini kita kalikan masuk, berarti kita dapatkan di sini suku yang pertama ditambah pangkat T per RC per omega kuadrat RC cos omega T, kemudian dikurang, ini berarti 1 per omega kuadrat R kuadrat C kuadrat integral pangkat T per RC cos omega T dt. Nah, suku yang ini itu kita pindahkan ke ruas kiri ya, karena kita mau kumpulkan suku-suku yang punya integral ini ya. Berarti kita akan dapatkan kalau ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka ruas kiri akan menjadi 1. Maaf ya, ternyata saya terlempar tadi. Oke, screen saya sudah terlihat. Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan ya.
Oke, jadi suku yang ini karena dia punya suku integral parsial kosinus, nah ini bisa kita kumpulkan dengan yang di ruas kiri ya. Sehingga kita bisa dapatkan di sini sekarang. Ini berarti integral E pangkat T per RC cos omega T dt ini sama dengan ini ya, berarti E pangkat T per RC per omega cos omega T ditambah E pangkat T per RC per omega kuadrat RC cos omega T. Nah, seperti ini. Berarti bentuk integralnya yang ini itu sama dengan ini kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti integral E pangkat T per RC cos omega T dt itu sama dengan ini kita pindahkan ke ruas kiri 1 ditambah dengan seper omega kuadrat R kuadrat C kuadrat ini pangkat minus 1 dikali dengan yang ini ya. E pangkat T per RC per omega cos omega T ditambah dengan atau ini bisa kita atau begini saja ya. Ini bisa kita keluarkan sebenarnya ya. E pangkat T per RC-nya dan cos omega T-nya. Saya keluarkan saja. Ini kita bisa sebentar. Sorry, ini sin di sini ya. Bukan cos. Ini sin. Sorry. Ini adalah sin. Kemudian ini bisa kita keluarkan E pangkat T per RC-nya. Kita bisa keluarkan omeganya juga ya. Dikali dengan di sini berarti tinggal sin omega T ditambah dengan cos omega T per omega RC ya. Nah, seperti ini. Berarti kita dapatkan bentuk integralnya yang ini ya. Nah, inilah yang kita masukkan ke dalam sini sekarang. Ke dalam solusi kita yang ini ya. Berarti yang ini itu kita ganti dengan yang ini ya. Kita sudah dapatkan bentuk integralnya dan suku di ruas kanannya sudah tidak menyisakan suku integral parsial lagi ya sekarang. Ini bisa kita sederhanakan ini menjadi E pangkat T per RC per omega dikali dengan 1 ditambah seper omega kuadrat R kuadrat C kuadrat ini dikali dengan sin omega T tambah dengan cos omega T per omega RC. Nah, berarti sekarang kita punya persamaan yang di atas dari persamaan diferensialnya E pangkat T per RC dikali dengan Q itu sama dengan yang ini ya. Yang ini. Berarti epsilon 0 dikali dengan integral ini. Integral ini adalah kita sudah dapatkan adalah yang ini ya. Berarti kita dapatkan epsilon 0 dikali dengan suku yang ini. Ini saya langsung bisa copy ke ya. Ini saya copy saja. Di sini ada epsilon, sorry. Di sini ada epsilon 0 dikali dengan integral ini, kemudian ditambah dengan C. Ya. Nah, berarti kita dapatkan Q-nya sekarang solusinya. Berarti Q-nya yang merupakan fungsi T, ini kita pindahkan ke ruas kiri ya. Berarti kita dapatkan ini menjadi saling cancel ya dengan yang ini. Berarti kita dapatkan epsilon 0 per omega 1 ditambah seper omega kuadrat R kuadrat C kuadrat dikali dengan yang ini sin omega T ditambah cos omega T per omega RC. Ini ditambah dengan C E pangkat minus T per RC. Nah, inilah solusi yang kita punya sekarang. Jadi ini adalah solusi dari muatannya sebagai fungsi waktu ya.
Nah, ini terjadi ketika sumber tegangannya itu dia tidak konstan, tapi merupakan fungsi kosinus yang bergantung waktu. Nah, kalau kita bandingkan dengan solusi ketika dia konstan ya, sumber tegangannya itu konstan, sangat jauh berbeda ya. Sebentar kita coba lihat. Mana ya? Nah, ini saya kira ya. Nah, ini solusi ketika epsilonnya itu dia konstan ya. Tapi ketika dia tidak konstan, maka kita lihat solusinya menjadi cukup panjang ya, seperti ini. Nah, ini solusinya menjadi lebih panjang ketika sumber tegangannya menjadi tidak konstan. Nah, jadi itu kira-kira contoh yang terakhir yang kita bahas di faktor integrasi ya. Nah, jadi dari pertemuan dari materi yang kita bahas tadi dengan materi yang sebelumnya, itu kita sudah oke, jadi kita sudah menggunakan 3 buah metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa order 1 yang sifatnya linear ya. Dari metode integrasi langsung, kemudian ada metode separasi variabel, kemudian metode faktor integrasi ya. Nah, secara umum metode faktor integrasi itu bisa menyelesaikan seluruh persamaan diferensial biasa yang bersifat linear order 1, PDB order 1 yang bersifat linear ya secara umum. Nah, sekarang kita melangkah ke bentuk persamaan diferensial yang selanjutnya ya. Nah, kalau sebelumnya kita membahas PDB order 1 yang sifatnya linear, kita melangkah ke persamaan diferensial biasa tapi sifatnya yang non linear. Tapi sifatnya yang non linear. Nah, berbeda dengan PDB yang bersifat linear, untuk menyelesaikan PDB order 1 yang bersifat non-linear itu kita harus lihat kasus per kasusnya ya untuk menentukan metode yang kita gunakan. Jadi kita tidak punya metode yang umum seperti halnya faktor integrasi yang bisa menyelesaikan persamaan diferensial linear secara menyeluruh. Jadi dengan faktor integrasi kita bisa menyelesaikan semua kasus yang linear. Tapi untuk kasus yang non-linear maka kita harus lihat kasus per kasusnya dan kita baru bisa menentukan metode apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut berbekal metode-metode yang sudah kita punya sebelumnya ya. Misalkan faktor integrasi, separasi variabel, integrasi langsung ya. Jadi kita gunakan itu, tapi kita lihat kasus per kasus dari persamaannya. Nah, contoh kita mulai dari yang disebut sebagai persamaan diferensial Bernoulli ya. Persamaan diferensial Bernoulli. Nah, di mana kita punya bentuk umum persamaan umumnya itu bentuknya seperti ini ya. Jadi Y aksen ditambah dengan P, ini fungsi X, Y sama dengan QX. Tapi di sini ada tambahan suku Y pangkat N seperti ini. Nah, jadi ini bentuk umum dari persamaan. Di mana N ini itu dia tidak sama dengan 1. Dan juga tidak sama dengan 0 ya. Dia bukan 0 dan 1. Jadi N-nya bukan 1 dan N-nya juga bukan 0. Karena kalau dia sama dengan 1, maka dia akan kembali ke persamaan diferensial yang linear. Kalau dia 0, juga akan kembali ke persamaan linear. Ya. Karena di sini dia 0, ya, maka otomatis ini sama dengan Qx ya di sini. Qx saja ini akan sama dengan bentuk yang linear yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kalau dia Y-nya pangkat 1,
maka dia bisa dikumpulkan dengan yang ini ya, suku akan menjadi persamaan yang linear lagi. Jadi karena adanya suku y pangkat n ini sehingga persamaannya menjadi tidak linear ya. Karena kalau kita ingat di awal-awal pertemuan, ciri persamaan diferensial yang tidak linear adalah pangkat dari suku derivatifnya itu dia lebih dari tidak sama dengan 1, atau pangkat dari variabel terikatnya itu dia tidak sama dengan 1 ya. Jadi 2, 3 atau mungkin pecahan ya. Jadi dia bukan pangkat 1 sehingga dia sifatnya non linear. Nah, bagaimana metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini? Nah, kita sudah punya metode faktor integrasi di atas ya, di mana dia bisa menyelesaikan persamaan diferensial yang sifatnya linear. Nah, sehingga kita bisa menyelesaikan persamaan ini juga dengan menggunakan faktor integrasi. Bagaimana caranya adalah sedemikian sehingga kita ubah persamaan ini itu menjadi persamaan yang linear. Menjadi PDB linear. Nah, setelah kita ubah persamaan ini menjadi persamaan yang linear, maka kita bisa gunakan faktor integrasi untuk mencari solusi. Bagaimana caranya? Bagaimana metodenya? Yang pertama, kita bisa definisikan suatu variabel yang baru. Ya. Kita misalkan definisikan suatu variabel yang baru, sebut saja misalkan kita punya Z, ya, di mana Z ini itu sama dengan Y pangkat 1 kurang N. Ya. Jadi langkah pertama, kita misalkan kita punya suatu variabel baru, sebut saja Z, di mana Z itu sama dengan Y pangkat 1 kurang N. Sehingga di sini kita punya dz per dy itu akan sama dengan, ini adalah z aksen ya, itu sama dengan 1 dikurang n dari y pangkat 1 kurang n kurang 1 ya, berarti pangkat minus n. Kemudian turunan dalam dari y-nya dikali dengan y aksen. Seperti ini. Ya. Nah, jadi kita nyatakan suatu variabel baru, kemudian kita turunkan terhadap y. Nah, sekarang perhatikan suku di depan y aksen di sini. Ada suku yang ini. Nah, suku ini itu kita kalikan ke dalam persamaan nonlinear kita. Ya. Jadi ini suku yang di depan y aksen setelah kita turunkan, ini kita kalikan ke dalam persamaan diferensial yang nonlinear yang kita punya di atas. Ya. Nah, jadi kita punya persamaan di atas, kita punya y aksen ditambah py sama dengan ky pangkat n, itu kita kalikan dengan suku yang di depan y aksen di sini ya. Berarti di sini kita kalikan dengan 1 dikurang n, y pangkat minus n, ya seperti ini. Ini kita kalikan ke sini. Berarti kita akan dapatkan sekarang persamaannya menjadi 1 dikurang n, y pangkat minus n, y aksen, ditambah dengan, di sini berarti 1 dikurang n, p, kemudian y pangkat minus n dikali dengan y, berarti sama dengan y pangkat 1 kurang n. Y pangkat 1 kurang n. Sama dengan y pangkat n dikali dengan 1 kurang n y pangkat minus n, berarti y pangkat n-nya saling cancel, berarti ini tinggal menyisakan q dikali dengan 1 dikurang n. Ya. Jadi perhatikan langkah-langkahnya ya. Dari mulai kita definisikan variabel baru, kita turunkan terhadap y, kemudian kita kalikan suku yang ada di depan y aksen ke dalam persamaan nonlinear kita. Nah, sekarang perhatikan suku yang suku yang pertama di sini itu tidak lain sama dengan yang suku yang ini ya. Berarti dia sama dengan z aksen. Ya. Kemudian suku yang ini itu adalah z ya. Y pangkat 1 kurang n adalah z. Seperti ini. Nah, sehingga sekarang persamaan nonlinear kita akan menjadi z aksen ditambah 1 dikurang n p z sama dengan 1 dikurang n q, seperti ini. Nah, dari sini kita sudah lihat bahwa sekarang dari persamaan diferensial yang nonlinear tadi, yang ini,
Setelah kita definisikan variabel baru, kita utak-atik sedemikian rupa, sekarang kita dapatkan persamaan diferensial yang sifatnya linear. Ya. Jadi persamaan ini itu adalah merupakan persamaan. Jadi persamaan linear kita sekarang tereduksi menjadi persamaan diferensial biasa orde 1 yang sifatnya linear. Tapi dalam Z ya. Mana Z ini merupakan fungsi dari X ya. Tentunya dia fungsi X karena Z fungsi dari Y di atas. Y adalah fungsi X. Artinya Z merupakan fungsi X. Jadi sekarang PDB kita variabel terikatnya itu adalah Z sekarang ya. Berubah. Nah, dari sini tentunya karena dia merupakan persamaan yang sifatnya linear, kita bisa gunakan faktor integrasi. Nah, dengan menggunakan faktor integrasi dari persamaan ini, nantinya kita akan dapatkan solusi Zx-nya ya. Kita akan dapatkan solusi Z. Nah, setelah kita dapatkan solusi Z-nya, nah kita kembalikan ke definisi dari Z, di mana Z itu sama dengan Y pangkat 1 kurang N ya. Jadi kita kembalikan, kita inverskan kembali. Kita punya Z sama dengan Y pangkat 1 kurang N. Artinya Y itu sama dengan Z pangkat 1/1 kurang N. Nah, inilah solusi dari Y-nya. Seperti ini ya. Ini kita dapatkan dari Z sama dengan Y pangkat 1 kurang N ya. Berarti Y sama dengan, ini kita pindahkan, ini kalau pangkat berarti ke sini, jadi pangkat 1/1 kurang N ya. Seperti itu. Jadi kita sudah bisa dapatkan solusi dari Y-nya. Jadi sederhananya, persamaan diferensial yang nonlinear ini, itu kita arahkan sedemikian sehingga dia menjadi persamaan yang sifatnya linear. Setelah sifatnya linear, baru kita gunakan faktor integrasi. Caranya dengan mendefinisikan suatu variabel yang baru. Ya. Setelah itu tinggal diikuti langkah-langkahnya. Kita akan dapatkan nanti persamaan diferensial parsial kita dengan bentuk yang baru, di mana bentuknya sekarang menjadi persamaan yang sifatnya linear. Tapi variabel terikatnya berubah menjadi Z. Nah, nanti setelah kita dapatkan solusi dari Z-nya, kita kembalikan dia ke dalam Y. Nah, karena kita sudah tentukan di awal di mana Z itu merupakan fungsi dari Y. Ya. Jadi kita arahkan ke dalam persamaan yang sifatnya linear, kemudian kita gunakan faktor integrasi. Baik, untuk sesi pertama saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan ke sesi yang kedua sebentar. Kita istirahat dulu kurang lebih 10 menit.